Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Wahyudi dari kelas PBB 1A dengan NIM 0401217701. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang analisa kelayakan finansial dan ekonomi. Baik, kita langsung saja ke slide berikutnya. Adapun indikator keberhasilan analisa kelayakan finansial dan ekonomi. Yang pertama, analisis net present value atau NPV. Yang kedua, analisis benefit cost ratio atau BCR. Yang ketiga, analisis internal rate of return. Yang keempat, analisis internal economic rate of return. Yang kelima, analisis payback period. Yang keenam, atau yang terakhir, analisis life cycle cost. Jadi kita lanjut saja. Yang pertama, kita akan membahas tentang analisis net present value. Analisis kelayakan ekonomi. Kelayakan ekonomi didefinisikan sebagai kelayakan bagi semua pihak yang memanfaatkan, baik langsung maupun tidak langsung, dari suatu pembangunan atau pengembangan suatu sistem transportasi. Analisis kelayakan finansial. Oleh Abu Bakar Iskandar 1997 menjelaskan mengenai finansial dari suatu proyek sistem transportasi transit, di mana olehnya dijabarkan bahwa biaya dari proyek ini terdiri atas construction cost atau biaya pembangunan, land and replacement cost atau biaya tanah dan ganti rugi, serta biaya operasi dan maintenance. Sedangkan pengembalian dari proyek ini diharapkan diperoleh dari pendapatan langsung yang dalam hal ini berasal dari pendapatan fairbox atau tiket. Selanjutnya adalah analisis benefit cost ratio atau BCR. Analisis benefit cost ratio merupakan suatu analisis yang diperlukan untuk melihat sejauh mana perbandingan antara nilai manfaat terhadap nilai biaya yang dilihat dari kondisi nilai sekarang. Perhitungan analisis BCR didasarkan pada tingkat suku bunga. Jika nilai BCR pada suku bunga berlaku lebih besar dari 1, proyek dikatakan layak secara ekonomi dan dikatakan layak untuk dibangun. Ukuran dari penilaian suatu kelayakan proyek dengan metode ini adalah: yang pertama, jika BCR lebih dari 1, proyek dapat dikatakan layak dikerjakan. Sedangkan sebaliknya, jika BCR kurang dari 1, proyek tersebut tidak layak untuk dikerjakan. Berikut adalah rumus untuk perhitungan BCR secara umum. Selanjutnya, analisis internal rate of return. Pengertian dan rumus. Metode internal rate of return pada dasarnya merupakan metode untuk menghitung tingkat bunga yang dapat menyamakan antara present value dari semua aliran kas masuk dengan aliran kas keluar dari suatu investasi proyek. Maka pada prinsipnya metode ini digunakan untuk menghitung besar rate of return yang sebenarnya. Pada dasarnya, internal rate of return harus dicari dengan trial and error. Rumus yang digunakan untuk menghitung rate of return adalah sebagai berikut. Analisis economic internal rate of return. Economic internal rate of return merupakan tingkat pengendalian berdasarkan pada penentuan nilai tingkat bunga atau discount rate, di mana semua keuntungan masa depan dinilai sekarang dengan discount rate tertentu adalah sama dengan biaya kapital atau present value dari total biaya. Dalam perhitungan nilai IRR adalah dengan cara mencoba beberapa tingkat bunga. Guna perhitungan IRR dipilih tingkat bunga yang menghasilkan NPV positif terkecil dan tingkat bunga yang menghasilkan NPV negatif terkecil. Selanjutnya akan diadakan interpolasi. Berikut adalah cara menghitung persamaan IRR. Yang selanjutnya adalah analisis payback period atau analisis payback period. Pengertian dan rumus payback period. Payback period merupakan metode yang digunakan untuk menghitung lama periode yang diperlukan untuk mengembalikan uang yang telah diinvestasikan dari aliran kas masuk. Dari aliran kas masuk tahunan yang dihasilkan oleh proyek investasi tersebut.
Apabila proses setiap tahunnya jumlahnya sama, maka payback period dari suatu investasi dapat dihitung dengan cara membagi jumlah investasi atau outlay dengan proses tahunan. Rumus digunakan untuk menghitung payback period adalah sebagai berikut. Yang selanjutnya adalah analisis life cycle atau life cycle cost atau LCC. Pengertian life cycle cost analysis. Life cycle cost analysis merupakan konsep kunci dari manajemen aset, berupa suatu metode analisis secara teknik yang dikembangkan berdasarkan konsep ekonomi untuk mengevaluasi efisiensi jangka panjang dari beberapa alternatif investasi yang tersedia. LCCA merupakan salah satu tool yang sangat penting untuk membantu dalam pengambilan keputusan. LCCA bertujuan untuk melihat investasi mana yang memenuhi persyaratan kinerja yang ditetapkan dan dapat diberikan harga pembiayaan jangka panjang yang terbaik. Berikutnya adalah soal-soal atau latihan yang akan saya jawab secara rinci. Langsung saja pada pertanyaan yang pertama, jelaskan apa yang dimaksud dengan analisis net value atau NPV. Mencakup analisis kelayakan ekonomi dan analisis kelayakan finansial dalam suatu investasi pembangunan infrastruktur. Dan pertanyaan yang kedua, uraikan cara penggunaan rumus analisis benefit cost ratio atau BCR. Nah, langsung saja akan kita jawab. Untuk pertanyaan yang pertama, dari segi kelayakan ekonomi artinya kelayakan bagi semua pihak yang memanfaatkan secara langsung maupun tidak langsung dari suatu pembangunan atau pengembangan dalam kaitan dengan analisis ekonomi manfaat yang diperoleh harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan. Sedangkan kaitan dengan analisis finansial dikembangkan skenario pemeriksaan kelayakan sesuai dengan rencana pengembangan dengan harapan mendapat keuntungan dalam jangka yang panjang. Sedangkan untuk pertanyaan yang kedua, langsung kita jawab. Cara penggunaan rumus perbandingan nilai manfaat terhadap nilai biaya berdasarkan tingkat suku bunga jika nilai BCR pada suku bunga berlaku lebih besar dari satu proyek dikatakan layak secara ekonomi dan layak dibangunkan. Rumus untuk menghitung BCR adalah PV dari market dibagi dengan PU biaya yang digunakan. Sekian presentasi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.